Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Aida. Saya akan menjelaskan terkait bagaimana kita mengisi penilaian hasil visitasi pada satuan PAUD di akun Sispena, ya. Baiklah, ini kita sudah masuk di akun Sispena. Kita bisa lihat alamatnya di sini, sispena.ban-pdm.id, ya. Kemudian kita bisa memasukkan di sini username dan password gitu ya yang kita perlukan pada Sispena ini, ya. Itu silahkan diisi di sini. Username kita adalah nomor induk asesor gitu ya, dan passwordnya bisa dimasukkan di sini. Terus kemudian kita bisa login atau klik masuk di sini. Ya, masuk. Nanti kita akan melihat beberapa data pribadi kita gitu ya, yang ada di akun Sispena. Ini data pribadi dari NIA, nama, alamat, KTP, dan selanjutnya data pekerjaan, ya, data tentang identitas asesor gitu ya. Ini kita bisa di halaman dashboard gitu ya. Pertama kali kita buka akun Sispena gitu ya. Dan kemudian di sebelah kiri ini kita bisa lihat fitur-fitur dari Sispena gitu ya. Kita bisa lihat ini ada sertifikat, terus kemudian kita juga bisa melihat video tutorial gitu ya. Ada beberapa file yang bisa kita akses bagaimana cara penggunaan Sispena. Terus kemudian ada juga tahapan akreditasi yaitu KPA. Bisa lihat ada penilaian KPA gitu ya. Ini dilakukan oleh asesor KPA, dan kemudian kita juga bisa melihat hasil KPA di sini ya, bagi asesor yang tidak melakukan penilaian KPA, kita bisa melihat hasilnya di sini. Selanjutnya kita juga bisa melakukan penilaian individu di fitur visitasi ini. Ada penilaian individu, ada penilaian kelompok gitu ya, juga dapat melihat hasil visitasi ya yang ada di fitur ini. Kemudian ada tahapan akreditasi selanjutnya, yaitu validasi. Kita juga bisa melihat beberapa hal di sini. Ada penilaian validasi, hasil validasi, terus lembaga yang melakukan banding, terus kemudian fitur-fitur yang lainnya yang ada di Sispena ini. Kita akan fokus bagaimana kita melakukan penilaian individu, ya. Kita sudah masuk ke daftar ini penilaian visitasi. Jangan lupa ini kita melihat data sekolah di sini gitu yang menjadi tugas kita untuk melakukan visitasi di situ. Di sini ada beberapa data tentang sekolah tersebut. Kita bisa klik untuk memulai penilaian, klik tombol hijau ini ya, silahkan diklik. Dan kita akan melihat di sini tampilannya. Ada pertama kali kita melihat petunjuk umum ya, kita bisa membacanya. Petunjuk umum dari pengisian penilaian ini ada data ke bawah. Kita scroll ke bawah, ini ada data dari sekolah yang kita lakukan visitasi. Di sebelah kiri kita akan melihat ini ada untuk penilaian visitasi ini ada informasi tentang asesi gitu ya, yaitu data sekolah yang kita visitasi gitu ya, atau TK ini seperti TK Al-Alah Bogor gitu ya. Terus kemudian ada asesor A, asesor B, terus kemudian di sini ada fitur-fitur butir-butir yang merupakan IPV dari instrumen penilaian visitasi gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa di sini sudah berwarna merah gitu ya. Ini berwarna merah artinya butir-butir sudah terisi semua ya. Kalau yang belum terisi semua, maka warnanya akan berwarna biru gitu ya, seperti yang di butir nomor 1 ini sengaja dikosongkan untuk kita melakukan simulasi gitu ya, penilaian di butir ke-1 gitu ya. Ini contoh butir yang sudah dilakukan penilaian. Misalnya ada beberapa butir yang akan di dalam butir itu ada beberapa indikator yang akan kita checklist dan tidak kita checklist gitu ya. Silahkan ini bisa misalnya kita menceklis butir indikator 1, 2, 3 dan tidak menceklis di indikator yang keempat gitu ya. Ini bisa
kita lakukan dengan hanya mengklik box yang ada di sebelah kiri dari indikator tersebut, gitu ya. Dan kita juga harus memberikan alasan kenapa kemudian kita menceklis dan tidak menceklis dengan menuliskan catatan, gitu ya. Menuliskan catatan atau alasan kenapa kita melakukan checklist atau tidak checklist. Ini di bawah ada box catatan, gitu ya. Silahkan ditulis catatan terkait alasan kenapa kita menceklis atau tidak menceklis dari indikator yang tadi disebutkan, gitu ya. Kita bisa tulis di sini, gitu ya. Di sini ada beberapa pendukung untuk penulisan catatan ini, gitu ya. Kita bisa rapihkan proses penulisan ini dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Nah, selanjutnya kita kalau sudah selesai, gitu ya, kita bisa melanjutkan ke butir yang selanjutnya, gitu ya. Jadi ini yang sudah selesai berwarna merah. Ya, misalnya kita akan melanjutkan ke butir selanjutnya. Ini sama karena ini sudah terisi, gitu ya. Jadi ada yang sudah indikator yang sudah terchecklist, gitu ya. Terus kemudian menuliskan catatan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan penilaian untuk butir pertama ini yang belum terisi, gitu ya. Kita akan melakukan penilaian untuk butir pertama. Ya, misalnya kita akan menceklis indikator yang akan kita checklist adalah indikator yang pertama dan indikator yang ketiga, ya. Dan indikator yang ketiga ini kita klik, gitu ya, sebagai checklist. Kemudian kita akan mengisi catatan yang ada di sini. Ya, saya sudah menulisnya, gitu. Ini di note, nanti kita copy paste ini, di copy dan di paste di sini. Dan ini sudah ada catatan yang sudah ditulis, gitu ya. Dan kemudian kita akan melampirkan bukti, gitu ya, dengan menggunakan Google Drive, gitu ya. Nah, dengan menggunakan Google Drive, gitu ya, di catatan ini, gitu ya, dengan menyisipkan Google Drive. Nah, ini Google Drive yang sudah saya buat, gitu ya. Saya sudah membuat file folder tentang visitasi TK Khalifah ini. Ini contoh yang dibuat, gitu ya. Terus kemudian caranya gimana? Caranya ya tinggal klik ini di sini buat folder baru, gitu ya. Terus kemudian kita namai folder tersebut, misalnya kita mau menamakan foldernya apa, folder visitasi, tinggal kita buat di sini, ditulis namanya, kemudian kita buat, gitu ya, klik buat di sini. Nah, nanti di dalam folder itu kita bisa membuat, gitu ya, folder-folder bukti untuk setiap butir. Ya, kebetulan karena IPV itu ada 26 butir, maka kita membuat sebanyak 26 folder, gitu ya. Dan setiap folder kita akan isi dengan bukti-bukti pendukung, gitu ya. Kenapa kita kemudian memberikan catatan atau alasan checklist atau tidak men-checklist itu dengan bukti-bukti yang ada di file Google Drive ini, gitu ya. Kita bisa upload, gitu ya, beberapa bukti pendukungnya. Misalnya di butir pertama kita akan sisipkan file di sini, gitu ya. Tinggal sama prosesnya, tinggal klik tanda plus di sebelah kiri ini, gitu ya. Nanti kita akan mengupload file ke dalam Google Drive. Nanti ada upload file di sini. Nah, upload file, dan upload file ini silahkan mengambil data yang ada di file perangkat kita, gitu ya. Nah, ini kalau sudah, kemudian kita akan mengcopy, gitu ya, link dari contoh tadi butir pertama. Tinggal diklik kanan saja. Nanti kita akan klik bagikan, gitu ya. Bagikan, gitu ya. Jangan lupa, gitu ya, dalam proses copy link ini jangan sampai ini dibatasi, tapi harus siapa saja yang dapat memiliki akses untuk link ini, gitu ya. Maka diklik siapa saja yang memiliki link, gitu ya. Diklik ini, ya. Kemudian nanti tinggal copy linknya, ya. Ini diklik lihat saja, gitu ya.
cukup. Terus kemudian copy linknya, ini copy link dan selesai. Nah, linknya sudah di copy, kita akan menyisipkan di tadi di box catatan ini ya. Nah, tinggal misalnya kita caranya adalah menyisipkan link itu dengan memblok gitu ya. Ada satu kata yang kemudian kita bisa sisipkan dari link tersebut gitu ya. Misalnya kita ambil ini kata yang ini gitu ya. Nah, di blok, kemudian setelah di blok kita sisipkan gitu ya. Kita sisipkan link ini gitu ya. Kita sisipkan. Nah, nanti kita paste tadi link yang sudah kita copy gitu ya. Kita paste di sini ya. Klik, nanti tinggal save ya. Sini tinggal save. Ya klik save. Nah, setelah diklik save, nanti kita akan melihat bahwa tadi kata yang kita blok tadi itu sudah berubah warnanya ya, menjadi biru. Artinya ini link dapat diklik pada kata ini gitu ya. Nah, ini sudah kita lakukan gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, ini sudah merah semua butir-butir IPV ini semuanya, maka kita tinggal klik selesai gitu ya. Ini ada di bawah nomor butir, ada klik selesai. Nah, setelah klik selesai ini kita akan mendapati tabel ya, bahwa kita sudah mengisi setiap butir itu, misalnya jumlah opsi checklistnya gitu ya, berapa, catatannya sudah diisi belum gitu ya. Kita bisa melihat di sini, mengecek di sini. Kalau kemudian ini ada bermasalah, misalnya ini di butir ke-24, 25, 26, artinya ini masih 0, 0, 0 gitu, artinya ini pada butir ini belum terchecklist indikator-indikatornya gitu ya. Nah, kita coba akan mulai mengklik, misalnya tinggal kembali saja ke nomor butir yang kita inginkan, terus kemudian kita klik indikator yang belum tercentang, ini belum terchecklist, bisa di checklist gitu ya, sesuai dengan hasil penilaian visitasi di lapangan ya. Nah, ini tinggal di checklist saja gitu ya. Nah, kemudian tinggal klik selesai. Nanti setelah klik selesai, ini sudah semuanya gitu ya, semuanya sudah terisi. Dan kemudian kalau sudah semuanya terisi, ya selesai sudah gitu ya, dan kita tinggal klik selesai. Nah, ini ada peringatan bahwa kalau kita sudah mengklik selesai, artinya kita tidak bisa mengubahnya lagi ya. Jadi harus pastikan bahwa ini sudah diisi dengan baik dan benar gitu ya. Nanti tinggal klik OK gitu ya. Nanti bahwa penilaian individu ini sudah selesai, tinggal dilanjutkan dengan nanti penilaian kelompok ya. Oke, ini sudah ada keterangan bahwa sudah berhasil. Dan ini sudah selesai ya penilaian untuk individu ini. Mungkin sampai di sini gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.